Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ratna Dewi. Di sini saya akan membahas materi mengenai apa itu IUU Fishing. Sebelumnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang didominasi oleh lautan, potensi kelautan dan perikanan di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Dilansir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Namun, tentunya juga sering mendengar adanya tindakan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Sepanjang tahun 2021, KKP menangkap 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan, 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan, dan juga 96 pelaku penangkapan ikan dan dengan cara yang merusak. Penangkapan ikan ilegal ini tentunya harus terus ditindak keras karena menimbulkan jumlah kerugian yang besar bagi Indonesia dan juga mengancam kelestarian laut kita. Jadi, IUU Fishing adalah sebuah sebutan khusus bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai aturan, yang merupakan singkatan dari illegal, unreported, and irregular fishing. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2008, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menentukan IUU Fishing sebagai salah satu dari 7 kejahatan maritim di dunia, bersama dengan pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkotika, penyelundupan, dan perdagangan orang melalui laut, dan pengerusakan lingkungan laut. Sesuai dengan singkatannya, terdapat 3 kategori penangkapan ikan yang termasuk dalam IUU Fishing ini, yaitu yang pertama, illegal fishing. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar kepada instansi yang berwenang. Selain dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara, unreported fishing juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetisi dari Regional Fisheries Management Organizations. Yang ketiga, irregular fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115, terdapat 12 modus IUU Fishing yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Ke-12 modus tersebut adalah pemalsuan dokumen pendaftaran kapal, registrasi dan bendera ganda, menangkap ikan tanpa izin dan dokumen pelayaran, modifikasi kapal secara ilegal, misalnya seperti mengecilkan ukuran kapal, menggunakan nahkoda dan anak buah kapal asing, tidak mengaktifkan vessel monitoring system atau automatic identification system, alih muatan ilegal di tengah laut, pemalsuan data logbook, menangkap ikan di laut jalur penangkapan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, tidak bermitra dengan ikan pengolahan ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan dalam izin. Jadi dari ke-12 modus tersebut, banyak sekali mengalami kerugian. Contoh seperti pada tahun 2020, CEO Indonesian Justice Initiative Pada tahun 2020, CEO Indonesia Justice Initiative, Mas Ahmad Santoso, mengungkapkan bahwa estimasi kerugian akibat IUU Fishing mencapai 15,5 miliar dolar hingga 36,4 miliar dolar untuk 11-26 juta ton ikan yang ditangkap. Sebelumnya, pada tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kerugian negara akibat praktik penangkapan ikan ilegal ini diperkirakan mencapai 101 triliun rupiah per tahunnya. Selain membawa kerugian secara ekonomi, praktik
IUU Fishing juga membawa dampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem laut. Misalnya, ada banyak terumbu karang yang menjadi rusak karena dilakukannya penangkapan ikan dengan bahan peledak. Selain itu, penangkapan ikan yang tidak dilakukan sesuai aturan maupun yang dilakukan di zona yang dilindungi juga dapat membuat keanekaragaman ikan di lautan kita menjadi berkurang. Selanjutnya, tak hanya bagi negara, tindakan illegal fishing juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Bagi peraturan pun telah dibuat oleh pemerintah, namun illegal fishing terus terjadi hingga sekarang. Illegal fishing yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi 4 jenis atau 4 modus, yakni penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, dan yang terakhir penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Adapun aturan hukum Indonesia yang mengatur tentang kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. Peraturan yang terkait illegal fishing tersebut diantaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kedua Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang keempat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelayaran di Indonesia, yang ketujuh Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Permen KP 2017 tentang standar operasional prosedur penangkapan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kasus penangkapan ikan berlebihan muncul saat Indonesia berjuang untuk memenuhi target ikan. Hampir setengah dari stok ikan liar Indonesia ditangkap secara berlebihan karena negara ini berjuang untuk memenuhi target perikanannya sendiri. Sementara, beberapa ekosistem laut yang penting masih tertinggal dari perluasan kawasan perlindungan laut. Sebuah studi baru-baru ini oleh WRI Indonesia telah menemukan Direktur Program WRI Indonesia Arief Wijaya mengatakan Presiden Joko Widodo terutama di masa jabatan keduanya menitikberatkan pada ekonomi untuk kebijakannya, termasuk di sektor perikanan. Arah kebijakan tersebut tampaknya membuahkan hasil, sebagaimana dikemukakan Arief berdasarkan data yang dikumpulkan WRI Indonesia dalam kajian bertajuk Tren Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Sebuah tinjauan Indonesia telah menjadi produsen makanan laut terbesar kedua secara global setelah Cina. Namun, melihat lebih dekat pada angka juga mengungkapkan bahwa proporsi ikan tangkap liar mengalami stagnasi, akuakultur terus tumbuh. Arief menunjukkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2007, penangkapan liar merupakan bagian terbesar dari produksi ikan, tetapi selama bertahun-tahun penangkapan liar mengalami stagnasi sementara akuakultur terus berkembang. Pada tahun 2019, perikanan tangkap menyumbang 7,5 juta ton dengan akuakultur mencapai 16,3 juta ton. Namun, ini juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan sektor perikanan budidaya Indonesia dan menjadikannya lebih berkelanjutan. Kita perlu memastikan pertumbuhan akuakultur terus berlandaskan pada keberlanjutan. Jadi, kasus tersebut melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia. Sanksi yang dapat diberikan kepada illegal fishing tersebut yaitu dalam pasal 93, pasal 94 dan pasal 95A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan diancam 5-7 tahun penjara dengan denda 1, miliar hingga 20 miliar.
Adapun bagi nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta. Adapun tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia, yakni dengan pembakaran atau penenggelaman kapal. Dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawasan perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan UNCLOS 1982 juga menyebutkan yurisdiksi dan hak negara pantai di ZTE meliputi 1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan non-hayati dan non-hayati. Yang kedua, membuat serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksploitasi dan eksploitasi sumber daya kelautan. Yang ketiga, pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya. Dan keempat, mengadakan penelitian ilmiah kelautan. Jadi kesimpulannya, penangkapan ikan ilegal di laut yaitu melanggar peraturan hukum Indonesia dan UNCLOS 1989. Berikut hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.